Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya pada hari ini pada mata kuliah kalkulus. Pada hari ini kita akan membahas topik baru, yaitu tentang fungsi inverse. Ya, terkait dengan fungsi inverse ini ada 3 hal yang akan kita fokuskan pada hari ini. Yang pertama itu adalah tentang apa definisinya, definisi daripada fungsi inverse ini. Yang kedua, kita mencoba memahami konsep dari fungsi inverse ini. Yang ketiga, bagaimana contoh penyelesaian permasalahan dalam fungsi inverse ini sendiri. Ada 3 hal fokus kita pada hari ini. Oke. Selanjutnya, jika kita masuk ke definisi, apa itu inverse? Inverse itu secara sederhana dapat didefinisikan sebagai fungsi kebalikan. Secara sederhana disebut sebagai fungsi kebalikan. Yang mana maksud dari kebalikan ini adalah kebalikan dari suatu fungsi. Misalnya kita memiliki suatu fungsi, inverse-nya kita ingin melihat kebalikan dari fungsi itu apa. Artinya fungsi kebalikan atau fungsi inverse ini secara matematika disebut sebagai atau didefinisikan sebagai kebalikan dari suatu fungsi. Ya, kebalikan dari suatu fungsi. Apakah semua fungsi itu dapat diinverskan? Tidak. Ada syaratnya. Syaratnya adalah suatu fungsi dapat diinverskan, itu syaratnya adalah fungsinya harus bijektif. Fungsinya bersifat bijektif atau disebut sebagai fungsi bijektif. Itu adalah fungsi yang dapat diinverskan. Ya. Fungsinya itu bijektif. Apa itu fungsi bijektif? Fungsi bijektif ini didefinisikan sebagai fungsi yang dapat memetakan suatu himpunan ke himpunan lainnya. Ya, fungsi yang dapat memetakan suatu himpunan ke himpunan lainnya. Maksudnya apa? Misalkan kalau kita bentuk dalam bentuk diagram, kita memiliki diagram atau memiliki himpunan A, yang kedua ada himpunan B. Yang dimaksud dengan fungsi bijektif adalah apabila fungsi yang memetakan suatu himpunan ke himpunan lainnya. Misalkan fungsi pada himpunan A atau fungsi A dapat memetakan B, atau dalam rumusnya, rumus fungsi itu dapat dinyatakan fungsi A memetakan B. Itulah disebut dengan fungsi bijektif, dan ada syarat-syarat lainnya lagi yang dalam fungsi bijektif itu. Coba baca lagi itu di kalkulus 1 terkait dengan fungsi bijektif. Sekali lagi saya ingatkan bahwa inverse itu sama dengan kebalikan, artinya membalikkan suatu fungsi. Makanya secara matematika disebut sebagai kebalikan dari suatu fungsi. Yang mana syaratnya adalah syarat sesuatu fungsi yang dapat diinverskan adalah fungsi itu adalah fungsi bijektif. Nah, itu yang perlu diingat terkait dengan definisi dari inverse itu sendiri. Ya. Oke. Selanjutnya, tadi sudah dalam gambar ini kita dapat melihat bahwa suatu fungsi itu dapat dinyatakan dalam bentuk diagram. Misalnya kita memiliki fungsi A terhadap B, atau dalam bentuk diagram dibentuk seperti ini. Fungsi A memetakan B. Yang menjadi pertanyaan adalah apa inverse dari fungsi A ini? Ya kan? Menjadi pertanyaan itu, apa inverse dari fungsi A ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita ingat kembali definisi dari inverse itu. Inverse itu adalah kebalikan atau kebalikan dari suatu fungsi. Ya, kebalikan dari suatu fungsi. Artinya jika kita memiliki fungsi A memetakan B, kebalikan dari fungsi A memetakan B kan sama dengan fungsi B memetakan A.
Artinya inverse-nya itu, inverse A itu sama dengan fungsi B memetakan A. Ya. Ini adalah konsep yang perlu dipahami. Ya. Ini adalah konsep yang perlu dipahami. Yang mana jika kita memiliki suatu fungsi, ada pertanyaan fungsi A terhadap B. Fungsi A seperti apa, nanti kita lihat contohnya. Fungsi A memetakan B. Fungsi A sama dengan B. Inverse-nya apa? Karena definisinya adalah kebalikan, artinya inverse-nya adalah fungsi B memetakan A. Ya, fungsi B memetakan A. Itu adalah hal yang perlu kita ingat. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh. Maksud dari ini semua ini apa? Misalkan gini, misalkan kita memiliki suatu fungsi. Fungsinya adalah fungsi X sama dengan 3X dikurang 3. Fungsi ini bisa kita nyatakan dalam bentuk diagram. Yang mana dalam bentuk diagram dapat kita nyatakan sebagai sama dengan ini. Fungsi A memetakan B. Fungsi A memetakan B atau sama dengan fungsi A memetakan B. Ya. Fungsi A memetakan B. A yang mana? A ini kan sama dengan X. A-nya sama dengan X. Sediakan B. B sama dengan 3X dikurang 3X dikurang 3. Ya. B sama dengan 3 kurang 3. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah inverse dari fungsi X ini apa? Inverse dari fungsi X ini apa? Itu yang menjadi pertanyaan. Inverse dari fungsi X ini apa? Ya. Untuk menjawabnya kita perlu lihat konsep ini. Ingat, kalau inverse dari A itu kan sama dengan kebalikan. Kebalikan jadinya B ke A. Artinya inverse dari X ini kan sama dengan fungsi B terhadap A. Ya, atau B, atau kita buat dalam bentuk diagram, itu kan jadinya fungsi B. B ini memetakan A. B itu apa? B itu sama dengan 3X dikurang 3. Sedangkan A adalah X. FB, fungsi B memetakan A. FB sama dengan A. Nah, kalau kita lanjutkan, fungsi B memetakan A. FB ini sama dengan apa? B kan FB sama dengan 3X kurang 3. Karena dia berbentuk fungsi B, X ini jadinya adalah B. Artinya 3B dikurang 3 sama dengan A. A sama dengan apa? A sama dengan X. Karena dia bukan dalam bentuk fungsi, jadi A ini tinggal kita jadikan X. X. Yang ingin kita cari adalah, yang perlu kita cari adalah B. Karena B ini yang akan menyatakan inverse daripada fx itu. Ya, B ini yang akan menyatakan inverse daripada x itu. Artinya apa? Artinya kalau kita uraikan 3B sama dengan x ditambah 3. Ya. B sama dengan x plus 3 per 3. B ini lah yang menyatakan inverse dari fungsi X. Artinya inverse dari fungsi X, ya, inverse dari fungsi X itu sama dengan X tambah 3 per 3. Ya, ini adalah konsep. Ya, ini adalah penyelesaian secara konsep. Kenapa kita tidak langsung dengan cara cepat? Itu dikarenakan perlu memahami konsep, karena ada beberapa soal tidak bisa diselesaikan secara mudah atau secara menggunakan cara paling gampang, cara cepat, dan memerlukan pemahaman konsep. Makanya kita perlu memahami ini. Ya, perlu memahami yang seperti ini. Selanjutnya kita coba penyelesaian secara konseptual pada contoh yang kedua. Misalnya kita dalam contoh kedua ini kita memiliki fungsi X sama dengan 3X tambah 5. Kalau dalam diagram kita nyatakan sebagai A terhadap B, atau fungsi A menyatakan atau memetakan B, di mana A itu adalah X, A sama dengan X, sedangkan B sama dengan 3X ditambah 5. Ya, B sama dengan 3X ditambah 5. Ya. Yang menjadi pertanyaannya adalah
berapa atau apa inverse dari fungsi X ini? Kan ini pertanyaannya itu sama. Inverse-nya apa? Kita gunakan konsepnya sama, bahwa inverse itu adalah kebalikan. Kebalikannya apa? Artinya kebalikannya adalah fungsi B memetakan A, atau dalam bentuk diagram ini dibalik. Ya, artinya fungsi B memetakan A. Fungsi B apa? 3x tambah 5. 3x tambah 5 memetakan A. Hanya adalah X. Ya, A adalah X. Nah, jika kita lanjutkan, fungsi B kan sama dengan 3x tambah 5. X karena dia berbentuk fungsi B, artinya X digantikan dengan B. Jadinya 3B ditambah 5 sama dengan A. Ini A, ini kan bukan dalam bentuk fungsi tapi dalam bentuk suatu himpunan, atau dalam bentuk suatu persamaan. A sama dengan X. Ya, A sama dengan X. Atau ingin tidak ingin langsung tidak ingin langsung menggantikan B ini ke X bisa juga, artinya 3x tambah 5 sama dengan A, dicari X-nya bisa, sama saja, caranya sama saja nantinya. Nah, kalau saya menggunakan cara seperti ini, konsepnya seperti ini. Artinya sekarang kita ingin mencari nilai B, karena B ini menyatakan menyatakan inverse dari fx. Artinya apa? Artinya kalau kita selanjutkan 3b sama dengan x dikurang 5. B sama dengan x dikurang 5 per 3. Ya, x dikurang 5 per 3. B ini itu sama dengan inverse dari fx. Makanya inverse dari fx sama dengan x kurang 5 per 3. Ya. Ini adalah, sekali lagi saya katakan, ini adalah contoh penyelesaian secara konseptual. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk menyelesaikan dengan cara cepat seperti apa. Oke, selanjutnya, bagaimana jika kita memiliki permasalahan ingin menyelesaikan secara cepat, tidak menggunakan konsep-konsep seperti tadi. Karena ketika menyelesaikan dengan konsep kan langkahnya lebih panjang. Ada diagramnya untuk memudah untuk memahami. Sekarang kita memiliki ada 5 pertanyaan. Ini pertanyaan yang sama dengan ketika kita menggunakan konsep. Yang contoh pertama tadi. Yang kedua ada dalam bentuk akar, semuanya diakarkan. Ada fungsi yang dalam bentuk salah satu diakarkan, salah satu yang lainnya tidak diakarkan. Yang keempat ada fungsi dalam bentuk bentuk kuadrat. Yang kelima ada dalam bentuk pembagian atau spare. Sekarang kita ingin menyelesaikan dengan cara cepat seperti apa? Misalkan pada soal nomor 1. Ya, misalkan pada soal nomor 1. Nah, pada soal nomor 1 memiliki fungsi fx sama dengan 3x kurang 3. Ini tidak harus fx ya. Ada yang gx, ada yang yx, dan terserah. Sekarang kita menggunakan yang fx. Fx sama dengan 3x dikurang 3. Kita bisa, untuk cara cepatnya, kita bisa memisalkan fx ini sebagai y. Ya, misalkan fx ini sebagai y, artinya y sama dengan 3x dikurang 3. Untuk menentukan inverse, kita ingin mencari inverse-nya seperti apa. Inverse daripada fx sama dengan 3x dikurang 3 ini apa? Untuk mencari inverse-nya, kita harus mencari nilai x-nya. Artinya apa? Y 3 dipindah ruaskan, y ditambah 3 sama dengan 3x. Ya, ini dipindah ruaskan ke sini, y ditambah 3 per 3, ini dipindah ruaskan ke sama dengan x. Atau x sama dengan y ditambah 3 per 3. X ini sebenarnya adalah inverse daripada fx. Nah, tinggal fx atau inverse dari x sama dengan y ini, y bisa kita gantikan dengan x. X ditambah 3 per 3. Ini cari cepat. Artinya apa? Ketika hasilnya sama dengan yang tadi, coba cek yang penyelesaian yang tadi, itu x tambah 3 per 3 juga jawabannya. Artinya apa? Ketika untuk mengerjakan dengan cara cepat, fx ini dijadikan y, misalkan y, habis itu
Untuk mencarikan inversnya, kita harus, yang ingin kita carikan adalah ininya, X-nya. X tinggal kita pindah ruaskan atau kita kali silang, akhirnya dapat X sama dengan Y tambah 3/3. Bagian akhir inversnya ini, Y ini tinggal Y digantikan dengan X. Ya, ini cara cepat. Misalkan yang nomor 2. Nomor 2 seperti apa? Pada soal nomor 2 kita memiliki fungsi, fungsinya adalah fx sama dengan akar 2x kurang 1. Fx, inverse dari fx sama dengan akar 2x kurang 1 ini apa? Artinya inversnya adalah kita jadikan y. Misalkan y sama dengan akar 2x kurang 1. Untuk menghilangkan akarnya, akar ini, kedua belah ruas dikodratkan. Ini dikodratkan, ini dikodratkan untuk menghilangkan akarnya. Artinya jadinya adalah y kuadrat sama dengan akar dikodratkan, ini jadinya akan hilang akarnya, 2x dikurang 1. Sekarang yang ingin kita cari adalah x ini. Artinya y kuadrat min 1 pindah ruas y tambah 1 sama dengan 2x. Artinya selanjutnya 2 ini dikali silang, y kuadrat ditambah 1 per 2 sama dengan x, atau x sama dengan y kuadrat ditambah 1 per 2. Artinya inverse dari x itu sama dengan y kuadrat. Y tinggal digantikan x kuadrat ditambah 1 per 2. Ya, y kuadrat ditambah 1 per 2. Itu kalau soalnya dalam bentuk akar. Ya, kalau soalnya dalam bentuk akar. Selanjutnya, contoh yang nomor 3 atau misalnya permasalahan seperti nomor 3. Pada soal nomor 3 kita memiliki fungsi fx sama dengan akar x dikurang 3. Berapa inverse dari fx ini? Y, kita misalkan fx sebagai y sama dengan akar x dikurang 3. Kita ingin mencari nilai x-nya. Artinya min 3 dipindah ruaskan, jadinya y ditambah 3 min pindah ruas jadi plus sama dengan akar x. Ya, akar x. Untuk menghilangkan akarnya, kedua belah ruas dikodratkan. Ya, kedua belah ruas dikodratkan. Artinya ini dikodratkan. Kedua belah ruas dikodratkan. Jadinya y tambah 3 kuadrat sama dengan x. Akarnya hilang karena kuadrat. Atau x sama dengan y plus 3 kuadrat. Artinya y ini kan tinggal digantikan x. Artinya inverse dari x itu sama dengan y tinggal digantikan x tambah 3 per 2. Kalau kita kerjakan dengan konseptual dengan menggunakan ada di diagramnya atau langkah-langkah yang bagian pertama tadi, hasilnya juga akan sama. Ya, contoh nomor 3. Selanjutnya kita coba selesaikan pertanyaan yang nomor 4. Nomor 4 yang ini, ya. Oke. Pada pertanyaan yang nomor 4 kita memiliki fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 8. Ya. Sekarang berapa inverse dari efek ini, dari x ini? Berapa inverse dari f ini? Kita misalkan ini sebagai fx sebagai y dengan cara yang sama. Y sama dengan x kuadrat ditambah 2x kurang 8. Ya, y sama dengan x kuadrat kurang 8. Untuk mempermudah dalam penyelesaiannya, kita harus memecahkan himpunan ini. Ya, kita bisa mencarikan himpunan yang atau persamaan di sebelah kanan ini, jadinya adalah y sama dengan dalam kurung x tambah 1 kuadrat dikurang 1 kuadrat dikurang 8. Nah, dari mana datangnya ini? Dari mana datangnya ini?
Misalnya, kita lihat, kita bisa membuktikan bahwa X tambah 1 kodrat X tambah 1 kodrat dikurang 1 kodrat kurang 8 itu sama dengan ini. Cara membuktikannya seperti apa? Misalkan begini. Nah, ya, cara membuktikannya adalah misalkan X tambah 1 kodrat. Ini kita membuktikan ya, membuktikan. Nah, cara membuktikan X tambah 1 kodrat kurang 1 kodrat dikurang 8. Ini kan X tambah 1, ini sama dengan X tambah 1 dikali X tambah 1 karena kodrat ya, dikurang 1 kodrat dikurang 8. Kan seperti itu. Tinggal X kali X kodrat. X kali 1, 1X. Ya, 1 kali X, 1X. 1 kali 1, 1. Ya, 1. Dikurang 1 kodrat dikurang 8. Jadinya apa? X kodrat ditambah 1X tambah 1X karena ini apa? Variabel yang sama, jadinya 2X. Ya, 2X. Terus itu 1 dikurang 1, 1 kurang 1, 1 kurang 1 0. Artinya tinggal 8 jadinya. 8. Ini sama dengan ini. Makanya bisa kita pecahkan. Bisa kita pecahkan. Artinya ya, bisa kita pecah. Ini sebagai pembuktian bahwa sebenarnya X kodrat tambah 2X dikurang 8 sama dengan ini. Sama dengan X tambah 1 kodrat dikurang 1 kodrat dikurang 8. Nah, selanjutnya kalau kita lanjutkan, Y sama dengan X tambah 1 kodrat dikurang 1 kodrat kan 1. Min 1 dikurang min 8 jadinya min 9. Ya. 9 kita pindah ruaskan karena kita ingin mencari nilai X. Artinya Y tambah 9 sama dengan X tambah 1 kodrat. Untuk menghilangkan kodratnya, kedua sisi ini bisa kita akarkan. Artinya akar Y tambah 9 akar dari X tambah 1 kodrat. Jadinya apa? Jadinya adalah akar Y tambah 9 sama dengan kodratnya hilang, akarnya hilang jadinya karena X tambah 1. Nah, coba dicari kok bisa X tambah 1 kodrat diakarkan jadi X tambah 1. Ini konsep matematika dasar ya, X tambah 1 artinya X sama dengan akar Y tambah 9 dikurang 1. Ya, X tambah Y tambah 9 dikurang 1. X ini X ini menunjukkan inverse dari fx. Artinya inverse dari fx dari X itu sama dengan Y, tinggal kita ketikkan dengan X akar X tambah 9 dikurang 1. Ya, X tambah 9 dikurang 1. Itu kalau persoalannya adalah dalam bentuk persamaan kodrat seperti ini. Nah, contoh yang terakhir adalah apabila kita memiliki fungsi fx sama dengan x tambah 2 per 3x kurang 5. Cara yang sama, fx ini dimisalkan sebagai y sama dengan x tambah 2 per 3x dikurang 5. Tinggal dikali silang, kalau dikali silang kan jadinya ini dikali silang y dalam kurung 3x dikurang 5 sama dengan X tambah 2. Ya, dikalikan ke dalamnya artinya 3XY dikurang 5Y sama dengan X tambah 2. 3XY dikurang 5Y sama dengan X tambah 2. Ya. Nah, selanjutnya yang memiliki komponen X dengan diletakkan bersamaan dengan yang memiliki komponen X, sedangkan yang tidak memiliki komponen X diletakkan bersamaan dengan yang tidak memiliki komponen X. Artinya X ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan ini, sedangkan Y ini 5Y ini kita pindahkan ke sebelah kiri ini. Jadinya 3XY dikurang X itu sama dengan 2 ditambah 5Y. Min 5Y dipindah ruas jadi tambah 5Y. Ya. Selanjutnya X ini, nilai X kita letakkan di luar, X sama dalam kurung 3. Karena kita ingin mencari nilai X dikeluarkan jadinya 3Y dikurang 1.
sama dengan 2 tambah 5Y. Kenapa dikurang 1? Ingat, X dikali 3Y sama dengan 3XY. X dikali 1 sama dengan X. Nah, sehingga X sama dengan 2 ditambah 5Y. Ini turun, jadinya 3Y dikurang 1. Artinya, inverse dari X itu sama dengan 2 ditambah 5Y. Ini jadi X per 3X dikurang 1. Ya, ini beberapa contoh fungsi inverse, penjelasan fungsi inverse secara cepat, dan juga tadi ada contoh secara konseptual seperti apa. Oke, cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan silakan melalui laman Edmodo atau laman YouTube boleh, dan kerjakan tugas yang sudah saya berikan pada lembar Edmodo di bagian folder. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.